Bisa? Hah? Taib hasbi ada Sulaiman Ibnu Denjeling Dentutu Abu Akif ya, Elwin ada ya, Irwan, Abu Fatir, Idan, mana? Belum datang, belum. Safrul, dari mana kita pekan lalu? Dari Sopeng. Kenapa kita tidak minta izin? Oh, Nabil, Isha, nggak ada apa? Nggak ada apa dek? Ishadi, belum. Taufik, Ishadi, belum. Ini siapa namanya lagi? Siapa lagi nama tak? Idan. Lewat itu ya, lewat. Rahmatullah. Dua kali ini rahmatullah. Demaing. Mana Demaing? Mana buku tadi main? Oh Malik. Syahrul. Ini 3 kali ini tidak hadir. Nah ini Ishadi, Ishadi di Taib. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuuts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Taib, kita lanjutkan pembahasan kita dalam ilmu bahasa Arab di pembahasan dhamir, yang dimana arti dari dhamir adalah kata ganti. Kata ganti itu makna dhamir. Baik itu kata ganti untuk orang yang ketiga. Kalau dalam bahasa Indonesia orang ketiga. Kalau dalam bahasa Arab ya orang goib. Kata ganti goib, yang artinya yang dibicarakan, atau orang kedua bahasa Arabnya mukhatab, artinya lawan berbicara, atau orang pertama bahasa Arabnya mutakallim, yaitu orang yang berbicara. Contohnya supaya kita paham, kalau dalam bahasa Indonesia seperti kata dia, itu kan kata ganti. Mereka kata ganti juga. Ya, kamu kata ganti juga ini. Jelas ya? Kalian, saya, kami. Paham? Dipahami kata ganti? Jadi kata ganti itu
kata yang kita gunakan supaya tidak menyebutkan lagi siapa kita. Misalnya Allah menyebutkan nahnu khalaqnakum, kami yang mencipta kalian. Kami maksudnya Allah. Jelas ya? Ya. Ana rasul rabbik, saya utusan dari Rabbmu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Saya, paham sih? Itu kata ganti kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Makassar, nake, saya. Kamu, kate. Apa lagi? Dua aja. Hah? Kalau dia apa? Bahasa Makassarnya dia. Iyanu. Ah. Balen-balen. Masa Iyanu? Masa Iyanu? Bukan Iyanu. Dia, enggak ada bahasa Makassarnya dia, enggak ada. Dia tanya. Kalau bahasa yang lain, siapa orang Manado? Nggak ada orang Manado sini. Kalau bahasa lain, yang lain, kata ganti yang lain. Joka. Jangan. Ya, kalau bahasa Bulukumba, saya apa Bulukumbanya lagi saya? Konjo apa? Iya, Dik. Bugis toh? Oh, Bugis. Nggak tahu, saya itu campur-campur bahasaku. Kalau bahasa Manadonya saya, kita. Kalau kami, kamu njo, ngana, ngoni kalian. Kalau kami, torang semua bersaudara. Nah, di bandaranya kan begitu. Taib, ini kata ganti. Sudah paham maksud kata ganti? Nah, kata ganti itu yang seperti itu. Dan kata ganti itu 3 jenis. Ada orang ketiga yang kita bicarakan. Yang kita bicarakan seperti dia dan mereka. Ada orang kedua yang kita ajak bicara. Ya. Nah, kamai kikate, kamu berarti yang diajak bicara. Atau orang pertama, yaitu orang yang berbicara seperti saya dan kami. Kemudian dalam bahasa Arab, domir itu, jadi kalau bahasa Indonesia sedikit. Bahasa Indonesia cuma ini, dia 1, ya, mereka 2, kamu 3, kalian 4, saya 5, kami 6. Kalau dalam bahasa Arab, domir terbagi 6 jenis. Terbagi menjadi 6 jenis. Setiap jenisnya ada 14. Terbagi 6 jenis dan setiap jenisnya ada 14. Iya. 6 kali 14. Nah, kali midin tutu. Iya, tapi sebenarnya hakikatnya cuma 14. Hakikatnya itu cuma 14. Hanya saja karena bentuknya beda-beda. Jadi kalau dia di awal kata, awal kalimat, kan kalimat biasanya panjang, tak? Misalnya saya mau makan. Nah, ini sayanya di mana?
di depan, di awal. Nah, nanti kalau bentuknya di tengah atau di belakang beda lagi. Ya, misalnya ini buku. Kalau pakai saya berubah nih, bukan saya lagi. Kalau bahasa Indonesia berubah ya. Apa dia bilang? Ini bukuku. Hah? Jadi bahasa Indonesia dhamirnya juga berubah. Tadinya saya menjadi ku. Hah? Paham sedikit? Menjadi ku. Berubah juga. Ya. Kalau kamu ya. Kamu rajin membaca buku. Ya, kamu rajin membaca buku. Kalau dibilang ini buku, kemudian kasih kamu, jadinya apa? Ini bukumu. Berubah tak? Nah, sama itu dhamir. Jadi dia sebenarnya cuma 14. Tapi kalau posisinya beda-beda, berubah bentuknya, tapi hakikatnya masih sama. Hakikatnya masih sama. Tetap 14 intinya. Sama ini saya, ku. Ya, kamu dengan mu. Kan masih sama, Ji. Apa itu ku? Ku itu saya. Apa itu mu? Kamu. Kalau nya, ini bukunya, dia. Paham? Ya gitu. Jadi dhamir terbagi menjadi 6 bukan karena beda-beda semua, bukan. Beda-beda tulisannya, makanya dibagi 6. Ya, tapi intinya dhamir itu 14. Ya, yang pertama dhamir rafa munfasil. Dhamir awal kalimat, ya, rafa itu di awal, kata ganti di awal, munfasil. Ya, murni, artinya murni dhamir, tidak ada sambungannya kata yang lain. Murni seperti saya. Ini kan masih murni tak? Kalau bukuku, ya, ini kata gantinya tidak murni lagi karena dia bersambung ini dengan buku. Bersambung ki. Makanya dalam bahasa Indonesia itu tidak boleh ditulis begini. Buku ku. Tidak boleh buku ku. Kalau orang Makassar bilang kamu lebay. Buku aku. Iya. Ini bukunya aku ya. Paham ya? Jadi ini munfasil artinya yang masih murni, belum bersambung dengan kata yang lain. Seperti ini ku. Ku kan artinya saya. Ku artinya saya, tapi dia bersambung dengan buku. Nah, ini dhamir yang pertama, rafa di awal kata, di awal kalimat, dan dia munfasil, murni dhamir, murni kata ganti. Dan ini ada 14. Yang pertama huwa, huma, bacanya ke kiri, paling atas baru ke kiri. Huwa, huma, kemudian hum, kemudian hiya, huma, hunna, pindah lagi ke bawah. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, terus ana, nahnu.
Kemudian kenapa harus ada 14 dhamir? Ini kan terlalu banyak. Ya. Sebenarnya ini dipisah penggunaannya. Penggunaannya begini cara penggunaannya. Kalau yang baris yang pertama itu terjemahannya dia atau mereka. Orang keberapa itu? Orang ketiga yang dibicarakan. Ya, yang kita bicarakan. Kalau baris kedua itu orang kedua. Berarti terjemahannya kamu atau kalian. Sedangkan baris yang terakhir ana, ini ditahu semua mi. Ana, saya. Nahnu, kami. Baris ketiga itu untuk orang pertama yang berbicara. Jelas ya? Kalau saya pasti ana, kalau nahnu pasti kami. Kalau baris kedua terjemahannya kamu atau kalian. Baris pertama dia atau mereka. Sekarang bagaimana caranya diterjemah dia atau mereka? Lihat jumlahnya. Pertama kita bagi dulu. Ini baris pertama sama baris kedua. Totalnya ada berapa? 6. Kenapa 6 memang nih? Iya. Sekarang kita bagi dua di tengahnya. Kenapa dibagi dua? Untuk memisahkan laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu yang 3 di sebelah kanan, 1, 2, 3. Perempuan itu yang 3 di sebelah kiri. Paham? Kemudian bedanya lagi, jadi yang sebelah kanan ini laki-laki. Kalau yang di sebelah kiri baru perempuan. Kemudian bedanya lagi, kalau huwa dengan anta itu menunjukkan 1, jumlah 1. Kalau huma dengan antuma menunjukkan jumlah 2. Kalau hum dan antum menunjukkan jumlah 3 dan seterusnya. Ya 3 atau ke atas. Paham? Jadi ketika kita bilang huwa artinya dia atau mereka. Kalau cuma 1 dia. Huwa dia, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Paham? Karena ini kan di bagian laki-laki ke. Jelas? Kan ini terjemahannya huwa huma hum hiya huma hunna, antara ini dua. Dari mana kita tahu dia atau mereka? Kan jumlahnya. Kalau dia berarti 1, kalau mereka lebih dari 1. Nah, sekarang huma terjemahannya dia atau mereka? Mereka berdua. Kalau pakai bahasa Indonesia tambah berdua, mereka berdua. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau hum, mereka laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Berapa jumlah laki-lakinya? 3 ke atas. Paham? Iya. Jelas? Sekarang kalau perempuan sama hiya itu sama anti menunjukkan 1. Huma sama antuma menunjukkan 2. Dan ini sama gini. Huma perempuan sama dengan huma laki-laki, sama-sama huma. Antuma perempuan sama dengan antuma laki-laki.
Ya, jadi kalau ini dihitung totalnya berarti kan ini tidak terhitung nih sebenarnya. Jadinya 12. Ya, kurang 2 lah. Taib. Kemudian kalau hunna dan antunna menunjukkan jumlah 3 ke atas, banyak. Iya. Jadi kalau dibilang misalnya hun atau hiya, apa artinya hiya? Dia atau mereka? Dia. Hiya artinya dia, karena menunjukkan satu. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Nah. Kemudian kalau hunna, dia atau mereka? Mereka. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Jelas? Kalau di bawahnya anta, kamu atau kalian? Kamu. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Antuma, kalian. 2 orang laki-laki. Antum, kalian. 3 ke atas. 3, 4, 5, 6, lebih dari 2. Tahu sih bedanya? Lebih dari 2. Lebih dari 2 berarti 3. Kalau 3 berarti lebih dari 2. Paham ya? Coba. Antum, ya. Sekarang kalau kita bicara sama satu orang, antum mau kemana? Iya, harusnya ente. Ya, anta. Dari situ itu ente. Ente mau kemana? Ente. Nah, dari kata anta. Jadi harusnya kita bilang anta. Ya, tapi sebentar jawabannya, sebentar, sabar. Tidak salah, Ji. Ya, tapi tidak benar juga. Ya, itu maksudnya khilaf. Berselisih. Kemudian anti, apa artinya? Kamu atau kalian? Kamu. Lihat saja barisnya. Pokoknya ini baris kedua terjemahannya ini. Kamu atau kalian, tergantung mami jumlahnya. Anti kan jumlahnya 1, berarti kamu atau kalian? Kamu. Laki-laki perempuan? Perempuan. Ya, jadi kalau ada orang bicara anta, berarti dia bicaranya sama laki-laki. Ya. Ila aina anta, kemana kamu? Kamunya berarti laki-laki. Tapi kalau dia bilang ila aina anti, berarti dia bicara sama perempuan. Oh, istrinya. Ya. Makanya orang Arab itu tidak bisa bohong. Dia selingkuh saja ketahuan. Dia menelpon, halo, aina anti. Ketahuan, perempuan dari mana sih itu? Karena dia pakai anti. Kemudian antuma, kalian. Kemudian antunna, kalian. Berapa jumlahnya? 3 ke atas. Dan laki-laki atau perempuan? Perempuan. Adapun ana dan nahnu itu bisa laki-laki dan perempuan. Ana, saya, laki-laki. Kalau perempuan bilang saya apa? Ana juga, Ji. Jelas? Tapi sekarang saya kasih contoh ya. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Jadi ayat puasa dihalalkan bagi kalian lailatas siyam, malam hari di bulan puasa, ar-rafathu ila nisaikum. Apa artinya ar-rafath? Apa terjemahannya ar-rafath? Ya, bersandar, berladang, apa? Ya, bercampur. Itulah. Ila nisaikum. Ya, kepada istri-istri kalian. Memang bahasanya nisa, ya. Hunna
mereka, hunna berarti mereka banyak, ya 3 atau lebih perempuan. Libasun, ya lakum pakaian bagi kalian. Wa antum, antum kalian laki-laki banyak, paham ya? Ya, libasun lahunna pakaian juga untuk mereka. Artinya saling menutupi sama lain, satu sama lain. Ya, kalau ada pasangan tidak saling menutupi satu sama lain, ya kecil pakaian. Enggak, berarti mau dibelikan pakaian baru. Ya, antara dibelikan pakaian baru, diganti baju baru, atau dijahit. Kalau dijahit artinya diperbaiki, diajari. Ya, kalau diganti baru, ya begitulah. Taib, ini dhamir, paham ya? Jadi ini harus dibedakan. Makanya itu dhamir dalam bahasa Arab banyak, tapi kalau dalam bahasa Indonesia cuman sedikit. Nah, sekarang ana berapa jumlahnya? Ana 1. Kalau nahnu, kami, bukan kamu ya. Kami. Lebih dari, ya 2 ke atas, lebih dari 1. Lebih dari 1. Atau nahnu juga menunjukkan 1, tapi bermakna pengagungan, seperti dalam ayat nahnu khalaqnakum. Ya, dalam surah Al-Waqiah kayaknya. Iya, nahnu, cocok. Al-Waqiah. Nahnu khalaqnakum. Kami. Allah bilang kami yang menciptakan kalian. Berarti yang mencipta, karena Allah pakai kami, 1 atau banyak? Nah, ini balas santai ini kalau kalau tidak diajar ini nahnu. Nahnu itu kami memang menunjukkan 2 atau lebih dari 2. Kami. Tapi kadang itu digunakan untuk jumlah 1. Tapi bermakna pengagungan, untuk memuliakan diri. Ya, makanya itu kadang MC, ya berdirinya kami di sini. Khatib, ya kami di sini tidak lama. Tapi sendiri di atas. Paham maksudnya? Paham? Nah, seperti itu. Jadi kami bisa menunjukkan 1 ketika dia mengagungkan dirinya. Makanya tadi antum, orang bilang antum bisa menunjukkan 1 kalau bermakna pengagungan. Sama seperti kamu, kan diganti kalau kita mau memuliakan, ya kau tak? Ya, jadi kita berubah dah. Anta menjadi antum. Itu perumpamannya biar lebih sopan. Kalau anta kamu, mau kok kemana? Tapi kalau antum mau ki kemana? Nah, begitu maksudnya. Jelas ya? Taib. Hanya saja, ya makanya tadi saya bilang tidak salah, tidak benar juga. Yang bilang begitu dia kiaskan di sini di nahnu. Ya, tapi yang bilang salah orang Arab tidak pernah begitu. Orang Arab itu tidak pernah dia panggil ta'ala antum. Ya, kalau dia panggil satu orang ta'ala anta, sini kamu, anta, dia panggil anta. Jelas ya? Dia tidak pernah bilang antum. Coba mungkin nanti ke Arab. Ya. Jadi kalau mereka bicara itu tidak pernah bilang antum. Kalau bicaranya sama satu orang, pasti anta atau anti.
Paham ini ya? Ini dhamir kata ganti ya, yang merupakan dasar. Yang merupakan dasar. Jadi ini dulu harus dipahami. Kalau huwa artinya dia satu laki-laki. Kalau hiya artinya dia satu perempuan. Kalau antum artinya ya, lihat di sampingnya. Kalian ya, 3 atau saya ganti itu ya, lebih dari 2. Biar tidak pusing. Lebih dari 2 laki-laki. Kalau antunna ya, kalian lebih dari 2. Kalau hunna kalian atau mereka? Mereka. Pokoknya terjemahan lihat sesuai barisnya. Baris pertama yang ini baris pertama ini terjemahannya ini 2. Dia atau mereka, tergantung jumlahnya. Kalau yang baris kedua ini terjemahannya ini 2 kamu atau kalian, tergantung jumlahnya. Kalau 1 kamu, kalau lebih dari 1 ya 2 atau banyak maka kalian. Kalau ana saya, nahnu kami. Jelas ya? Taib, dipahami ini? Nah, ketika ada ayat menyebutkan dhamir-dhamir, ya berarti sudah bisa dipahami itu dhamir. Contoh, a'antum, ya Allah ingatkan, afara'aitum ma tumnun a'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Tidakkah kalian lihat ma tumnun, ya tentang benih manusia yang kamu pancarkan, maksudnya air putih. Paham ya? Masa saya mau bilang kecuali yang muda-muda mungkin belum mengerti. Nabil paham ya Nabil? Tidak paham. Dan tutup paham. Ya, maksudnya apakah kalian lihat itu? A'antum takhluqunahu. A'antum berarti apa terjemahannya antum? Kalian. Apakah kalian yang menciptakannya? Am ataukah nahnu? Nahnu artinya kami, gitu. Bisa diterjemah kalau ada nahnu qaddarna. Nahnu berarti kami. Bainakumul mauta wa ma nahnu artinya kami. Jelas ya? Paham ini? Ya. Ini bentuk-bentuk dhamirnya. Sekarang dhamir ini bentuknya yang paling dasar. Ini bentuk inti ceritanya. Ini jadi patokan ini. Ini patokan. Bentuk pertama ini ya patokan. Jelas ya? Ini jenis dasarnya. Kemudian ada jenis yang lain. Yang kedua, dhamir nasab. Nasab artinya objek. Apa artinya nasab? Objek. Dia dhamir objek. Munfasil, ya murni, tidak bersambung dengan yang lain. Masih murni dhamir. Nah, sekarang supaya kita tidak pusing sisa lihat yang pertama ini apa? Iyahu. Posisinya dengan dhamir yang nomor 1 sejajar dengan apa? Huwa. Maka apa itu iyahu? Iyahu itu huwa. Gitu sih. Paham? Saya ulang. Ini yang pertama apa? Iyahu. Kalau yang di atas yang menjadi patokan, yang pertama apa? Huwa. Sudah.
Berarti iyahu adalah huwa. Gitu ji. Cuma beda bentuk. Kalau yang di atas ketika dia di awal kalimat, kalau yang di bawah ketika dia menjadi objek. Taib. Iyaka sejajar dengan apa? Anta. Apa artinya anta? Kamu. Satu laki-laki, mudzakkar. Kalau jadi objek berubah anta menjadi iyaka. Iyaka. Iyaka na'budu. Berarti ini objek, ini iyaka, bukan cuman kamu tapi ada kepada kamu. Iyaka, kepada kamu, na'budu, kami beribadah. Wa iyaka, iyaka itu anta, makanya terjemahannya kamu. Makanya kalau berubah lagi, sekarang lihat lagi. Iyaya sejajar dengan apa? Ana, saya. Iyana sejajar dengan kami, nahnu. Nah, sekarang bedakan ya. Kalau iyaya saya, kalau iyana kami. Ya, iyaya ana, iyana nahnu. Nah, di dalam ayat itu banyak. Wa iyaya fattakun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati samanan qalila. Wa iyaya fattakun. Fattakun, bertakwalah. Iyaya kami atau saya? Lihat dulu. Ya, saya. Tambah sebelum kita terjemah saya, tambah di depannya kepada. Berarti kepada saya lah. Ya, fattakuni, iyaya fattakuni, bertakwalah kepada saya. Gitu. Kepada sayalah bertakwalah kalian. Paham ini? Kalau iyana, ya, kepada kami. Wa yawma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lil ladzina asyraku ma kanakum antum wa syurakaukum fazayyalna bainahum wa qala syurakauhum ma kuntum iyana ta'budun. Ya, iyana berarti kepada kami kalian ta'budun, beribadah. Jelas ini ya. Tinggal kita perhatikan apa itu iyahu, iyahu itu huwa. Apa itu iyahuma, iyahuma itu huma. Apa itu iyahum, iyahum itu hum. Pokoknya kasih sejajar, oke. Jelas? Hum, iyahum. Hiya, iyaha. Huma, iyahuma. Hunna, iyahunna kalau jadi objek. Iyaka berarti itu anta, iyakuma antuma, iyakum antum, iyaki anti. Ya, jadi kalau ada orang bilang ya, iyaka uhibbu, saya cinta. Iyaka, saya cinta kepada kamu. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ya, paham ya? Tapi kalau ada orang nelponan, ya ini ada je perempuan di belakang. Nah, kalau suaminya menelpon, ya pakai ki. Ya, iyaki uhibbu, kamu yang saya cinta. Yang berarti kamunya dia cinta siapa? Anti, istrinya, perempuan. Paham ya? Kalau iyakuma, dua perempuan. Kalau iyakunna, ya lebih dari dua perempuan berkumpul semua. Iyakunna. Ngayal.
menghayal. Iya ya, artinya saya, iyana kami gitu. Paham ya? Sejajar itu semua. Jadi kesimpulannya, sebelum masuk ke dhamir yang kedua, kuasai dulu ini yang pertama. Karena itu yang pertama selalu jadi patokan. Jelas ya? Ya, kita ditanya apa itu iya ya? Apa itu iya ya? Ya, kalau tidak tahu bilang harus sejajar dengan yang di atas, atau tidak mengerti itu yang di atas, tidak bakal mengerti yang di bawahnya. Tidak mengerti jenis yang pertama, tidak bakal paham jenis yang kedua. Jelas? Jadi pahami itu yang pertama. Ya, jadi rumusnya dia seperti ini. Kalau baris pertamanya itu terjemahannya dia atau mereka, tergantung jumlahnya. Kalau satu seperti huwa berarti dia. Kalau dua seperti huma berarti mereka. Kalau hum ya lebih dari dua berarti mereka, dan itu laki-laki. Kalau perempuannya berubah, hiya, huma, hunna. Ya, kalau kamu atau kalian, maka lihat ini yang baris kedua. Paham nih? Ya, saya kasih soal. Misalnya, yang jenis pertama saja ya. Apa bahasa Arabnya kalian dua perempuan? Antuma. Kenapa bisa? Begini caranya mencari, lihat dulu perempuan atau dari awal kalian baris pertama atau kedua atau ketiga? Kedua. Maka di sini cari di sini nanti. Kapan bukan di sini salah memang itu. Kemudian cari yang dua itu sisa ini atau ini. Sekarang lihat jenis kelaminnya. Oh perempuan, oh berarti ini. Paham? Ya, saya ganti lagi misalnya. Mereka 10 perempuan. Mereka. Cari dulu mereka di baris keberapa? Pertama. Berarti carinya di sini. Kemudian jumlahnya berapa? 10. Berarti yang lebih dari 2 dan dia perempuan. Ini dia hunna. Paham? Kan mereka kita cari di baris pertama. Kemudian yang 10 jumlahnya antara hum atau hunna. Lihat nih jenis kelaminnya. Oh perempuan, berarti yang sebelah kiri. Paham? Ngerti ya? Tapi nanti dikasih tugas. Tapi jadi kuasai dulu ini ya. Sebelum kita lanjut, pahami dulu caranya. Bisa. Siapa mau pergi umroh? Taib. Besok masih ada lagi nih. Insyaallah. Cukup dulu. Naktafi bihadzal qadar. Ada pertanyaan? Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Arab itu begini, orang Arab itu tidak semua sekarang paham bahasa aslinya.
Sama seperti kita orang Indonesia, tidak semua paham bahasa Indonesia. Makanya kalau ada orang yang dia modalnya belajar bahasa Arab, baru mau bicara sama orang Arab, kadang tidak nyambung ki. Kecuali dia bicaranya sama masyayikh. Kalau ulama dia temani bicara pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab baku. Sama aja kita di Indonesia. Kalau kita bicara sama masyarakat, nah pakai bahasa konjo, bahasa Bugis. Tapi kalau kita bicara sama guru atau apa, dosen, pasti pakai bahasa Indonesia baku. Saya biasa lihat live-nya orang Arab, yang orang awamnya, saya tidak mengerti bahasanya. Tapi kalau dengar ceramah saya, aku mengerti.